Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 34, Antena Sinyal Waspada. Ayo bangun, kita sarapan, ucap Ciko menatap Devi yang masih terbaring di ranjang. Tunggu 5 menit lagi, ucap Devi sambil menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya. Tatapan Ciko pun berubah menjadi mesum pada Devi dan langsung membuka selimut yang menutupi wajah Devi, lalu langsung mencium bibirnya. Kenapa? Heran Devi disertai rona merah muda di kedua pipinya. Meskipun ruangan kamar agak gelap, hanya ada cahaya dari lampu nakas kamar dan gorden kamar yang masih tertutup rapat. Giovanni, awas, ini terlalu dekat. Devi menahan dada bidang Ciko dengan sebelah tangannya. Ciko tersenyum lebar dan terus merapat pada tubuh Devi dan memaksa memagut lagi di bibir merah Devi. Devi mulai cemas karena antena sinyal waspada menyala di kepalanya. Ia kemudian merapatkan kembali selimut yang menutupi sebagian besar tubuhnya. Kau mau apa? Menurutmu? Ciko menatap mata Devi dengan raut wajah mesum, menggoda Devi yang makin gugup dengan mundur ke sudut ranjang. Hei pria mesum, jangan mendekat. Devi semakin mencengkeram ujung selimutnya, tapi Ciko malah mendekat ke arah Devi hingga Devi merasakan nafas hangat Ciko di wajahnya. Devi hanya bisa menahan nafasnya. Devi menggelinjang menahan sensasi nikmat ketika jari jemari panjang Ciko menggoda paha Devi di dalam selimut. Belum menyentuh bagian intim. Ia berusaha menahan desahan agar tidak keluar dengan menggigit keras bibir bawahnya saat Ciko menjilat lehernya. Tangan Ciko makin nakal masuk ke intinya, lalu mengusap lembut dengan penuh sensual, hingga Ciko gemas melihat tingkah Devi yang terus menggeliat. Kini Ciko berada di atas Devi, membelai wajah cantiknya, lalu menatapnya dengan tatapan menggoda. Bisakah kau berhenti terus mempesona aku, Devi? Jadi, kau terpesona padaku? Ya. Ciko kembali membungkam bibir merah Devi. Bahkan, kini jemarinya berada di puncak dada Devi, lalu menghisap aset kembarnya hingga puas. Giovanni, Devi membelakang karena tiba-tiba Ciko membuat milik mereka menyatu. Pelan-pelan, Devi meringis karena ini kali pertama Devi melakukannya. Baiklah. Devi merasa di bawahnya penuh dengan sesuatu yang besar, hangat dan membuatnya merintih keenakan. Dan sesekali Devi mendesis ngilu karena kejantanan itu memenuhi seluruh miliknya. Devi seperti tertarik di suatu tempat yang indah. Ia tak tahu bagaimana menjelaskan nikmat ini ketika Ciko mulai bergerak di atasnya. Dan Devi seperti dipenuhi ribuan kupu-kupu di perutnya. Saat kemudian hentakan Ciko semakin bertambah liar tak terkendali. Giovanni pelan-pelan. Ciko tersenyum puas di balik leher Devi. Bagaimana? Bisik Ciko di telinga Devi. Devi mengalungkan kedua tangannya ke leher kokoh Ciko. Kemudian tiba-tiba Ciko berdiri dengan menarik Devi ikut duduk di atas pahanya. Devi pun mengalungkan kakinya di pinggang Ciko. Lalu Ciko berjalan menuju kamar mandi, membawa Devi seperti bayi koala tanpa melepas kontak mereka. Devi membantu Ciko membuka pintu kamar mandi agar mereka bisa masuk, tanpa berkomentar apapun.
Kita mandi dulu, lalu setelah itu kita sarapan. Devi hanya mengangguk pelan, mendesa nikmat ketika tusukan di bawah sana makin tandas dan bertambah cepat. Kemudian setelahnya terdengar samar-samar suara desahan mereka di kamar mandi. Tok tok tok. Ya, ini sarapan tuan, ucap pelayan. Oke, terima kasih. Tunggu dulu, ini untukmu karena kau sudah datang terlambat, ucap Chiko sambil memberikan tip kepada pelayan itu. Pelayan itu pun merasa aneh namun bahagia karena mendapat tip dari Chiko. Ini sarapannya sudah datang, ayo makan, ucap Chiko sambil meletakkan makanan itu di atas meja. Oke, aku memang sudah lapar. Saat tengah asik sarapan, tiba-tiba ponsel Chiko berbunyi. Kring kring kring. Iya, halo, ada apa? Baiklah. Chiko lalu mematikan ponselnya. Cepat habiskan makananmu, lalu bereskan barang-barangmu. Kita harus pulang hari ini, ucap Chiko ketika mendapat laporan dari pengawalnya di Amerika. Bukannya kita mau ke Disneyland hari ini, ucap Devi cemberut. Lain kali aku akan mengajakmu ke sana. Tapi kan, kenapa harus buru-buru pulangnya? Tanya Devi. Nanti juga kau akan tahu. Keadaan di mansion kini terlihat kacau, ditambah kedatangan Michelle membuat semua pegawai meradang. Teriakannya membuat semua pegawai merasa kesal. Michelle kini naik menuju kamar Devi. Matanya berbinar kala melihat barang-barang branded milik Devi di kamar itu. Ia pun menyentuh salah satu tas Devi. Maaf Nyonya, itu punya Nyonya Devi, ucap pelayan. Apa? Nyonya Devi? Iya, dia adalah istri Tuan Chiko. Mereka hanya pura-pura, akulah yang akan menjadi istrinya. Terima kasih.